ketika persoalan itu bertubi-tubi dan sebagian persoalan di dalam rumah tangga itu penyebabnya dua, hanya dua. Yang pertama, persoalan itu disebabkan oleh suami. Yang kedua, persoalan itu disebabkan oleh istri. Oh, kuasa kegelapan Pak, enggak ada itu. Enggak ada, itu sudah jauh daripadamu. Oh ini yang menyerang kami keluarga ini kuasa kegelapan, percayalah tidak. Ya, kalian sudah percaya Yesus sudah dibaptis penuh Roh Kudus, melayani dan sebagainya. Penyebab persoalan di dalam keluarga itu dua, kalau belum punya anak. Satu suami, satu adalah istri. Sikap masing-masing itu akan punya potensi menjadi persoalan. Nah, seiring dengan waktu, perhatikan baik-baik, karena saya akan tidak mungkin saya bicarakan semua topik, tapi saya akan pertajam di satu topik. Seiring dengan waktu, kalian akan punya problem yang namanya respect atau rasa hormat terhadap pasangan. Saya akan tunjukkan dua ayatnya. Yang pertama adalah 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Hormatilah mereka. Nanya, kamu dengarkan. Hormatilah Prilly sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-33. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-33. Demikian juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi antara suami dan istri salah satu, ini baru salah satu dari sekian banyak unsur, itu adalah respect. Saling menghormati satu dengan yang lain. Suami menghormati istri, istri menghormati suami. Sayangnya, seiring dengan waktu, seiring dengan munculnya berbagai macam konflik dan persoalan, seiring dengan menumpuknya berbagai macam tantangan persoalan, yang itu karena suami dan itu karena istri, acap kali rasa hormat, respect terhadap pasangan itu menurun. Itu menurun, lalu sampai kepada titik nol, ya itu menurun sampai kepada titik nol, lalu menjadi negatif. Ketika respect hilang dari katakanlah dari angka 10, lalu menurun sampai titik nol, lalu minus, yang keluar adalah jengkel. Yang keluar adalah jengkel. Kok kamu begitu sih? Aku tidak paham dengan yang kamu lakukan. Aku tidak bisa mengerti dengan cara berpikirmu. Nah, itu minus. Itu bukan hanya berkurang, respeknya bukan hanya berkurang, itu minus. Ketika di dalam perjalanan rumah tangga lalu berbagai macam persoalan, berbagai macam konflik, suami lakukan seperti ini, tiba-tiba dia kok punya cara berpikirnya begini. Aku tidak pernah temukan ini pada waktu pacaran atau persiapan pernikahan. Kenapa dia berkata seperti ini? Kenapa tingkah lakunya seperti ini? Ya, percayalah bahwa apapun yang kalian kenal berdua itu mungkin hanya 10 atau 20%. Dan itu semua akan muncul setelah menikah karena tantangannya berbeda. Tantangannya itu berbeda. Saudara pernah punya barang baru? Saudara pernah punya handphone baru? Pada waktu saudara menginginkan akan handphone baru itu. Lalu saudara begitu mendapatkannya.
Apa yang saudara lakukan? Sehari 3 kali saudara lap. Loh, betul kan? Saudara lap, saudara bersihkan, saudara lindungi sedemikian rupa. Setelah sekian lama, ketatap, baret, jatuh. Ya kadang-kadang saya lihat tuh handphone orang sampai kusem begitu. Udah gak pernah dilap. Kenapa? Tantangannya berbeda. Dan itu manusiawi. Pada waktu kita masih berharap perempuan atau laki-laki itu menjadi pasangan kita, itu tantangannya berbeda. Kita akan keluarkan semua sikap terbaik. Tantangannya itu berbeda, tetapi begitu sudah menikah, acap kali terjadi yang namanya saya sering sebut hukum penurunan mutu. Kalau dulu kita bicara halus, sekarang mulai agak kasar. Kalau dulu kita minta tolong sambil menghampiri tolong. Sekarang teriak dari kamar, "Weh, mana minumnya?" Terjadi yang namanya hukum penurunan mutu. Kenapa? Tantangannya berbeda. Awal-awal saya punya HP, itu saya lindungi sedemikian rupa, saya lap aja sampai istri dan anak-anak saya itu ngeledek. Ini kalau punya barang baru selalu diperhatikan bagaimana. Setelah sekian tahun, ini ketatap neratak saya biarin. Ini sempal-sempal di sini sudah neratak-neratak saya biarin aja, sudah lama. Tantangannya berbeda. Nah demikian juga acap kali persoalan itu akan menghilangkan rasa hormat atau respek terhadap pasangan atau terhadap suami atau terhadap istri. Nah saya akan bicara mengenai menghormati satu dengan yang lainnya. Saya berharap kalian akan betul-betul mengantisipasinya. Yang pertama, saudara kamu berdua harus saling menghormati. Kenapa? Ya, karena di dalam Nyanya maupun di dalam Prilly itu ada Kristus di dalamnya. Ini pribadi yang diciptakan Kristus dan di dalamnya ada Kristus dan oleh Kristus itu kalian dipasangkan, kalian dijodohkan. Jangan sampai ada rasa sesal. Jangan sampai lalu respek itu berubah menjadi jengkel. Jangan sampai respek itu berubah menjadi nyinyir dan menjadi merendahkan. Nanti kalau kamu punya anak, nah mamahmu memang begitu. Papamu memang begitu itu. Susah diomongin, susah diberitahu, kebiasaannya tidak konstruktif. Mulailah keluar perasaan, mulailah keluar ucapan yang merendahkan. Merendahkan. Aduh, kok begini ya? Suamiku kok begini? Istriku kok begini? Tidak seperti yang aku pikirkan, tidak seperti yang aku bayangkan. Lalu para pasangan itu akan mulai kehilangan respek, mulai kehilangan rasa hormat. Jadi yang pertama, jagalah penghormatan itu. Kenapa? Karena Kristus yang ada di dalamnya. Pasanganmu, istrimu, suamimu adalah ciptaan Kristus. Dan Kristus ada di dalamnya. Dan oleh karena anugerah Kristus, kalian itu dijodohkan, dipasangkan. Hormatilah itu. Hormatilah itu. Yang kedua, suami istri kita punya tubuh, punya jiwa, punya roh, punya perasaan, punya kehendak. Suami istri kita punya rohani, punya jasmani. Nah, kamu harus belajar menghormati apa yang ada di dalam tubuhnya, apa yang ada di dalam pikirannya, jiwanya, pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Kamu harus menghormati itu. Gitu aja nangis. Loh, itu tidak bisa. Ya, kadang-kadang laki-laki tidak paham dengan perempuan, kadang-kadang perempuan tidak paham dengan laki-laki yang gitu aja tidak mau, tidak bisa. Nah, itu tidak bisa. Kalian sedang merendahkan perasaan.
Mana yang lebih halus perasaannya? Mana yang lebih halus? Siapa yang lebih halus? Ya, Prilly bilang, Nyanya bilang Prilly bilang Nyanya. Ya, jangan-jangan dua-duanya halus ya. Begitu saja loh, orang begitu halus, kesentuh sedikit, dia akan patah. Nah, begitu kamu heran, gitu aja patah, gitu aja cengeng. Kamu sedang merendahkan perasaannya. Dan semakin direndahkan itu akan semakin rendah, dan semakin rendah. Pasanganmu itu punya tubuh. Pasanganmu itu punya jiwa, punya pikiran, punya perasaan, punya keinginan, punya kehendak. Apa yang ada di dalam pikiran kalian masing-masing ketika nanti muncul masalah, muncul persoalan, kalian harus belajar menghormati pikirannya, menghormati perasaannya, menghormati akan keinginannya. Nggak bisa lalu menang-menangan, ya nggak bisa Pak. Saya kan kepalanya, saya kepala rumah tangganya, saya pemimpinnya. Prilly harus nurut sama saya, pokoknya harus nurut. Alkitab katakan bahwa suami, hormatilah istrimu, istri hormatilah suamimu. Yang betul adalah bagaimana masing-masing dari kalian itu menghormati pikiran, perasaan, dan kehendak bahkan hati. Suamimu tidak sekuat yang kamu harapkan dan bayangkan. Istrimu tidak setangguh yang kamu pikirkan dan bayangkan. Kadang-kadang kita punya imajinasi yang tidak akan pernah bisa tidak akan pernah bisa kita temukan di dalam pasangan kita seumur hidup kita. Kalau kalian bertanya apakah imajinasi saya tentang istri itu dipenuhi oleh Kak Indah? Tidak. Mungkin cuma 30%. Lupa serendah itu. Memang berharap setinggi apa? Bayangan istri yang ideal, bayangan suami yang ideal, itu tidak akan pernah kita temukan kepada pasangan kita. Karena apa? Kalian tidak ideal, Nyanya tidak ideal, Prilly tidak ideal. Dipertemukan dengan tujuan apa? Saling tolong menolong, bukan saling merendahkan, bukan saling menghujat, bukan saling menekan. Sehingga lalu idealisme itunya akan makin turun. Nyanya akan menolong Prilly bagaimana dia menjadi seorang ratu dan bagaimana dia akan menjadi seorang perempuan yang menggenapi akan destininya. Hormatilah dia, tubuhnya. Hormatilah jiwanya, pikirannya, perasaannya, kemauannya, kehendaknya. Sebaliknya Prilly akan menolong Nyanya untuk menjadi pria yang sejati, menjadi pria, menjadi suami, menjadi ayah bagi anak-anakmu. Dan kamu harus menolong dia supaya dia bisa berfungsi dengan optimal. Jangan sekalipun kamu punya pikiran, laki-laki kok kayak begini. Laki-laki kok kayak begini. Kok dia tidak melakukannya, kok begini dan sebagainya. Jadi yang pertama, hormatilah karena Kristus. Yang kedua, hormatilah keberadaannya. Yang ketiga, hormatilah perannya. Bagaimanapun juga masing-masing ada perannya. Kepala daripada istri adalah suami. Ketika sampai kepada ujung, kalian berbeda pendapat, ini sampai ujung ya. Sampai ujung, pada akhirnya harus sepakat. Tidak boleh kalian tidur tanpa kesepakatan. Tidak boleh kalian melewatkan malam tanpa kesepakatan. Ya, tidak boleh kalian melewatkan malam tanpa kesepakatan. Dan kalau pembicaraan itu sampai ujung, kalian akan tanya, Pak ini ikut siapa? Ikut suami atau ikut istri? Ikut suami.
Ya, ikut suami, karena Alkitab mengatakan bahwa kepala daripada istri adalah suami. Jadi saya ingin katakan kepada suami, kepada istri-istri, sebelum kalian tidur memejamkan mata di tengah malam, kalian harus pastikan bahwa kalian ada di pihak suami. Tidak boleh tidur dengan pikiran tidak puas. Tidak boleh melelapkan diri dengan pikiran yang mengganjal. Tidak boleh lalu melelapkan dan bermimpi lalu dengan pikiran yang mangkel kepada suami, itu tidak bisa. Karena itulah Alkitab mengatakan, hei wanita, hendaklah kamu punya roh yang lemah lembut. Perhiasanmu bukan masalah rambut berkepang-kepang, rambut warna-warni, anteng-anteng di mana-mana, gelang dipakai kalung, kalung dipakai gelang, semuanya bukan itu masalahnya. Alkitab mengatakan perhiasanmu adalah manusia batinia, roh yang lemah lembut. Pada akhirnya Alkitab mengatakan hormatilah peran masing-masing. Dan sebaliknya kamu nyanyi, perlakukan penolongmu itu dengan sangat hormat. Perlakukan. Karena kalau kamu tidak menghormati penolongmu, dia alih-alih dia menjadi penolong, dia akan menjadi perongrong. Alih-alih dia menjadi penolong, dia akan menjadi perongrong. Jadi nyanyi, ya kalau ada pribadi yang paling kamu perlu rawat, bukan yang lainnya. Semua energimu, semua upayamu, pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu adalah bagaimana engkau merawat Prilly sebaik-baiknya. Jangan kau lukai, jangan kau abaikan, jangan kau campakkan, jangan kau biarkan. Kamu harus merawat dia sebaik-baiknya supaya fungsinya sebagai penolong itu akan berfungsi dengan baik. Nah, Prilly, milikilah roh yang lemah lembut. Sebelum kamu memejamkan mata di ujung malam, pastikan hatimu. Aku sepakat dengan engkau, hei suamiku. Tidak boleh ada ganjelan sedikit pun. Kalian akan bangun pagi tanpa beban. Kalian akan bangun pagi dengan penuh sukacita. Kalian akan melewati hari dengan sangat ringan dan sangat menyenangkan.